Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurindasari. Saya dari kelas SI 5F. Untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini UAS. Jadi di sini saya memilih tentang web engineering. Jadi saya akan mulai materinya. Yang pertama tentang web engineering. Jadi web engineering atau web itu adalah proses yang digunakan untuk membuat web aplikasi yang berkualitas tinggi. Kemudian web engineering ini merupakan topik lanjutan dari software engineering atau yang disingkat dengan SE yang memuat prinsip-prinsip, konsep dasar, kemudian teknis dan aktivitas yang sama seperti SE software engineering, namun lebih menekankan pada aplikasi web. Kemudian kita lanjut. Ini untuk memulai pekerjaan web aplikasi. Jadi langkah yang pertama itu proses rekayasa web dimulai dengan rumusan masalah yang harus diselesaikan oleh web apps atau web aplikasi. Kemudian proyek ini dirancang atau planningnya itu dengan persyaratan bahwa web aplikasi dianalisis, kemudian arsitektur, navigasi, dan desain antarmuka dilakukan. Setelah itu sistem diimplementasikan dengan menggunakan bahasa khusus yaitu web programming dan tools yang berhubungan dengan web dan pengujian dimulai. Kemudian karena web apps berevolusi terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurindasari. Saya dari kelas SI 5F. Untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini UAS. Jadi di sini saya memilih tentang web engineering. Jadi saya akan mulai materinya. Yang pertama tentang web engineering. Jadi web engineering atau web itu adalah proses yang digunakan untuk membuat web aplikasi yang berkualitas tinggi. Kemudian web engineering ini merupakan topik lanjutan dari software engineering atau yang disingkat dengan SE yang memuat prinsip-prinsip, konsep dasar, kemudian teknis dan aktivitas yang sama seperti SE software engineering, namun lebih menekankan pada aplikasi web. Kemudian kita lanjut. Ini untuk memulai pekerjaan web aplikasi. Jadi langkah yang pertama itu proses rekayasa web dimulai dengan rumusan masalah yang harus diselesaikan oleh web apps atau web aplikasi. Kemudian proyek ini dirancang atau planningnya itu dengan persyaratan bahwa web aplikasi dianalisis, kemudian arsitektur, navigasi, dan desain antarmuka dilakukan. Setelah itu sistem diimplementasikan dengan menggunakan bahasa khusus yaitu web programming dan tools yang berhubungan dengan web dan pengujian dimulai. Kemudian karena web apps berevolusi terus-menerus, maka mekanisme kontrol dan dukungan yang berkelanjutan terus diperlukan. Kemudian lanjut ke kategori aplikasi yang paling sering ditemui dalam pekerjaan web engineering. Yang pertama itu adalah informational, yaitu pembacaan konten yang disediakan dengan navigasi yang sederhana dan link. Kemudian ada download. Jadi seorang pengguna itu bisa mendownload informasi dari server tersebut. Kemudian ada customizable, yaitu pengguna mengkustomisasi konten untuk kebutuhan yang spesifik. Kemudian ada interaction, yaitu komunikasi di antara komunitas pengguna yang terjadi melalui chat room atau papan buletin atau pesan instan. Kemudian ada user input, itu merupakan input yang berbasis form yang mekanisme utama yang dibutuhkan untuk berkomunikasi. Kemudian lanjut transaction oriented, itu merupakan pengguna membuat permintaan, misalnya atau memesan
tempat yang dipenuhi oleh web apps tersebut. Kemudian lanjut ke service oriented, di mana aplikasi ini menyediakan layanan apa saja yang diberikan kepada pengguna. Kemudian ada portal. Portal ini merupakan saluran aplikasi pengguna untuk konten web lain atau layanan di luar domain dari aplikasi portal tersebut. Kemudian ada database access, yaitu penggunaan database yang besar dan ekstrak informasi. Kemudian ada data warehouse, itu merupakan kumpulan database besar dan ekstrak informasi. Kemudian untuk quality attributes, jadi beberapa orang itu punya pandangan sendiri mengenai web yang baik yang seperti apa. Yang pertama itu tampilan grafis yang memukau. Kemudian yang lain ingin teks yang sederhana. Beberapa permintaan lebih menekankan pada informasi dan lainnya yang menginginkan presentasi singkat. Jadi lebih jelas dan padat. Tapi pada kenyataannya, semua karakteristik umum kualitas perangkat lunak atau software quality ini berlaku untuk web apps, karena web apps itu merupakan software. Kemudian lanjut ke Olshin dan rekan-rekannya, itu telah menyampaikan bahwa Quality Requirement Tree atau pohon persyaratan kualitas yang mendefinisi sekumpulan atribut yang mengarah ke web apps itu berkualitas tinggi. Hal tersebut itu memberikan dasar yang berguna untuk menilai kualitas sistem berbasis web. Jadi karakteristik yang paling relevan dari untuk web apps itu, yang pertama ada usability atau kemudahan penggunaan. Kemudian yang kedua functionality, yaitu fungsionalitas. Yang ketiga reliability, keandalan. Yang keempat efisiensi atau keefisiensi. Yang kelima maintainability, yaitu kemudahan pemeliharaan. Yang pertama ini untuk usability, kemudahan penggunaan. Kita lanjut ke meliputi kemudahan dalam memahami situs secara global, kemudian penggunaan fitur-fitur bantuan, kemudian antarmuka pengguna, dan fitur-fitur grafis, kemudian serta fitur-fitur khusus dan lain-lain. Kemudian quality attributes yang kedua ada functionality atau fungsionalitas, itu pada kemampuan pencarian dan pengambilan, kemudian fitur-fitur navigasi dan browsing dan lain-lain. Lanjut yang ketiga itu adalah reliability. Reliability yaitu keandalan yang meliputi pemrosesan link yang benar, kemudian validasi inputan user dan lain-lain. Yang keempat itu efisiensi pada kinerja waktu tanggap atau respon time, kemudian kecepatan pembentukan halaman, dan yang terakhir itu kecepatan pembentukan grafis. Lanjut yang kelima itu maintainability, yaitu kemudahan pemeliharaan pada kemudahan untuk dilakukan koreksi, kemudian kemampuan aplikasi web untuk beradaptasi itu pada perubahan. Dan yang ketiga itu kemudahan aplikasi web untuk dikembangkan. Kemudian off-code ini memperluas 3 atribut kualitas utama yang meliputi keamanan, ketersediaan, skalabilitas, dan waktu untuk masuk ke market. Yang pertama yaitu keamanan. Jadi keamanan bagi aplikasi web itu merupakan hal yang sangat penting. Untuk pengukuran kunci keamanan, yaitu kemampuan sebuah aplikasi web dan lingkungan server yang dimilikinya untuk mencegah akses-akses yang tidak sah atau mencegah serang-serangan yang berasal dari luar. Kemudian yang nomor 2 itu ketersediaan. Jadi aplikasi web yang tidak bisa memenuhi kebutuhan penggunanya itu dikatakan tidak memiliki ketersediaan. Jadi ketersediaan itu mencakup presentase waktu yang tersedia. Jadi user itu menginginkan aplikasi itu dapat berjalan selama 24 jam.
Ya, walaupun aplikasi tersediaan pada berbagai perambah. Kemudian lanjut yang ketiga itu merupakan skalabilitas, itu kemampuan web, aplikasi, dan server untuk menangani jumlah atau volume yang mengakses web. Terus kemudian yang keempat itu waktu untuk masuk ke market aplikasi web. Pertama, yang ditujukan pada suatu bagian pasar tertentu yang bersifat spesifik. Ini seringkali mampu menjangkau pengguna yang cukup signifikan. Kemudian web engineering proses, analisis dan desain. Bagaimana melakukan analisis dan desain pada web engineering? Jadi ada 4 jenis analisis yang dilakukan selama membangun web engineering. Yang pertama itu ada content analysis, interaction analysis, function analysis, dan configuration analysis. Jadi apa itu semuanya? Jadi yang pertama itu untuk content analysis itu mengidentifikasi konten yang akan diberikan pada web app. Kemudian konten meliputi teks, grafik, dan gambar, video, dan audio. Kemudian untuk interaction analysis, ini cara di mana pengguna berinteraksi dengan web app yang dijelaskan secara rinci. Kemudian ada function analysis, jadi di mana pengguna skenario use case ini dibuat sebagai bagian dari analisis interaksi yang menentukan operasi yang akan diterapkan untuk konten web app dan menyiratkan fungsi pengolahan lainnya. Jadi semua operasi dan fungsi ini dijelaskan secara rinci. Kemudian yang nomor 4 ini ada analisis configuration. Jadi ini seperti contohnya lingkungan dan infrastruktur di mana web itu akan dijelaskan secara rinci. Kemudian web app dapat berada di internet atau intranet. Selain itu, infrastruktur, yaitu komponen infrastruktur, dan sejauh mana database akan digunakan untuk menghasilkan konten. Untuk web app harus diidentifikasi pada tahap ini. Baiklah, cukup sekian materi web engineering yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan yang telah terucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mekanisme kontrol dan dukungan yang berkelanjutan terus diperlukan. Kemudian lanjut ke kategori aplikasi yang paling sering ditemui dalam pekerjaan web engineering. Yang pertama itu adalah informational, yaitu pembacaan konten yang disediakan dengan navigasi yang sederhana dan link. Kemudian ada download. Jadi seorang pengguna itu bisa mendownload informasi dari server tersebut. Kemudian ada customizable, yaitu pengguna mengkustomisasi konten untuk kebutuhan yang spesifik. Kemudian ada interaction, yaitu komunikasi di antara komunitas pengguna yang terjadi melalui chat room atau papan buletin atau pesan instan. Kemudian ada user input, itu merupakan input yang berbasis form yang mekanisme utama yang dibutuhkan untuk berkomunikasi. Kemudian lanjut transaction oriented, itu merupakan pengguna membuat permintaan, misalnya atau memesan tempat yang dipenuhi oleh web apps tersebut. Kemudian lanjut ke service oriented, di mana aplikasi ini menyediakan layanan apa saja yang diberikan kepada pengguna. Kemudian ada portal. Portal ini merupakan saluran aplikasi pengguna untuk konten web lain atau layanan di luar domain dari aplikasi portal tersebut. Kemudian ada database access, yaitu penggunaan database yang besar dan ekstrak informasi. Kemudian ada data warehouse, itu merupakan kumpulan database besar
dan ekstrak informasi. Kemudian untuk quality attributes, jadi beberapa orang itu punya pandangan sendiri mengenai web yang baik yang seperti apa. Yang pertama itu tampilan grafis yang memukau, kemudian yang lain ingin teks yang sederhana. Beberapa permintaan lebih menekankan pada informasi dan lainnya yang menginginkan presentasi singkat, jadi lebih jelas dan padat. Tapi pada kenyataannya, semua karakteristik umum kualitas perangkat lunak atau software quality ini berlaku untuk web apps, karena web apps itu merupakan software. Kemudian lanjut ke Olshin dan rekan-rekannya itu telah menyampaikan bahwa Quality Requirement Tree atau pohon persyaratan, kualitas yang mendefinisikan sekumpulan atribut yang mengarah ke web apps itu berkualitas tinggi. Hal tersebut itu memberikan dasar yang berguna untuk menilai kualitas sistem berbasis web. Jadi karakteristik yang paling relevan dari untuk web apps itu yang pertama ada usability atau kemudahan penggunaan, kemudian yang kedua functionality yaitu fungsionalitas, yang ketiga reliability keandalan, yang keempat efisiensi atau keefisiensi, yang kelima maintainability yaitu kemudahan pemeliharaan. Yang pertama ini untuk usability, kemudahan penggunaan. Kita lanjut ke meliputi kemudahan dalam memahami situs secara global, kemudian penggunaan fitur-fitur bantuan, kemudian antarmuka pengguna, dan fitur-fitur grafis, kemudian serta fitur-fitur khusus dan lain-lain. Kemudian quality attributes yang kedua ada functionality atau fungsionalitas, itu pada kemampuan pencarian dan pengambilan, kemudian fitur-fitur navigasi dan browsing dan lain-lain. Lanjut yang ketiga itu adalah reliability yaitu keandalan yang meliputi pemrosesan link yang benar, kemudian validasi inputan user dan lain-lain. Yang keempat itu efisiensi pada kinerja waktu tanggap atau respon time, kemudian kecepatan pembentukan halaman, dan yang terakhir itu kecepatan pembentukan grafis. Lanjut yang kelima itu maintainability, yaitu kemudahan pemeliharaan pada kemudahan untuk dilakukan koreksi, kemudian kemampuan aplikasi web untuk beradaptasi itu pada perubahan, dan yang ketiga itu kemudahan aplikasi web untuk dikembangkan. Kemudian off-code ini memperluas 3 atribut kualitas utama yang meliputi keamanan, ketersediaan, skalabilitas, dan waktu untuk masuk ke market. Yang pertama yaitu keamanan. Jadi keamanan bagi aplikasi web itu merupakan hal yang sangat penting. Untuk pengukuran kunci keamanan, yaitu kemampuan sebuah aplikasi web dan lingkungan server yang dimilikinya untuk mencegah akses-akses yang tidak sah atau mencegah serang-serangan yang berasal dari luar. Kemudian yang nomor 2 itu ketersediaan. Jadi aplikasi web yang tidak bisa memenuhi kebutuhan penggunanya itu dikatakan tidak memiliki ketersediaan. Jadi ketersediaan itu mencakup presentase waktu yang tersedia. Jadi user itu menginginkan aplikasi itu dapat berjalan selama 24 jam. Ya walaupun aplikasi tersediaan pada berbagai perambah. Kemudian lanjut yang ketiga itu merupakan skalabilitas, itu kemampuan web, aplikasi, dan server untuk menangani jumlah atau volume yang mengakses web. Terus kemudian yang keempat itu waktu untuk masuk ke market aplikasi web. Pertama, yang ditujukan pada suatu bagian pasar tertentu yang bersifat spesifik. Ini seringkali mampu menjangkau pengguna yang cukup signifikan.
Kemudian web engineering process, analisis dan desain. Bagaimana melakukan analisis dan desain pada web engineering? Jadi ada 4 jenis analisis yang dilakukan selama membangun web engineering. Yang pertama itu ada content analysis, interaction analysis, function analysis, dan configuration analysis. Jadi apa itu semuanya? Jadi yang pertama itu untuk content analysis itu mengidentifikasi konten yang akan diberikan pada web app. Kemudian konten meliputi teks, grafik, dan gambar, video, dan audio. Kemudian untuk interaction analysis, ini cara di mana pengguna berinteraksi dengan web app yang dijelaskan secara rinci. Kemudian ada function analysis, jadi di mana pengguna skenario use case ini dibuat sebagai bagian dari analisis interaksi yang menentukan operasi yang akan diterapkan untuk konten web app dan menyiratkan fungsi pengolahan lainnya. Jadi semua operasi dan fungsi ini dijelaskan secara rinci. Kemudian yang nomor 4 ini ada analisis configuration. Jadi ini seperti contohnya lingkungan dan infrastruktur di mana web itu akan dijelaskan secara rinci. Kemudian web app dapat berada di internet atau intranet. Selain itu, infrastruktur, yaitu komponen infrastruktur, dan sejauh mana database akan digunakan untuk menghasilkan konten. Untuk web app harus diidentifikasi pada tahap ini. Baiklah, cukup sekian materi web engineering yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan yang telah terucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.